Baik. Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya sebagaimana orang-orang musyrikin, mereka bercerai-berai ya menjadi kelompok-kelompok. Tadi dalam surat Ar-Rum disebutkan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini yang dicela adalah yaitu mereka berkelompok-kelompok memahami agama sesuai dengan pemahaman kelompoknya. Kelompok ini memahami agama dengan pemahaman ketua organisasinya, ketua kelompoknya. Kelompok lain beda lagi. Mereka memahami agama dengan pemahaman ketuanya. Ini yang dicela di dalam agama. Sedangkan Ahlus Sunnah tidak memiliki ketua. Siapa ketua kelompoknya Ahlus Sunnah sekarang ini? Salafi? Enggak sekarang. Iya, kan Rasulullah jelas. Maksudnya sekarang ini loh. Siapa yang jadi ketuanya? Nggak ada. Makanya nggak layak disebut sebagai organisasi atau kelompok. Karena pemahaman kita itu adalah agama berdasarkan qala Allah dan qala Rasul dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Maka siapapun yang beragama seperti ini, maka dia disebut Ahlus Sunnah meskipun dia tinggal jauh dari kita, meskipun dia berada di ujung dunia, berada di pedalaman hutan, tapi kalau dia Islamnya berdasarkan qala Allah, qala Rasul dan apa yang dipahami oleh para sahabat, maka dia Ahlus Sunnah Salafi. Gak perlu registrasi. Ya kan? Nggak perlu daftar online, nggak perlu dapat stempel dari ketua. Ya, maka Ahlus Sunnah konsepnya demikian. Nah, ternyata di antara Ahlus Sunnah ada yang bikin organisasi, bikin yayasan. Awalnya tujuannya adalah untuk mengorganisir dakwah supaya dakwah ini termanage dengan baik, supaya dakwah ini lebih tertata rapi. Maka butuh namanya organisasi, diatur, ya kan, dikelola. Awalnya hanya itu saja organisasi yang ada di dalam Ahlus Sunnah, tujuannya hanya sebagai kendaraan untuk memudahkan dakwah. Karena secara asal dakwah itu harus ada organisasinya kan? Harus? Nggak harus. Cuman organisasi hanya sebagai alat bantu biar semakin apa? Semakin mudah, semakin tertata rapi, semakin bagus sehingga mudah diterima oleh orang, pengelolaan dananya bagus dan seterusnya, hanya sebatas itu. Tapi lama kelamaan akhirnya organisasi ini menjadi apa? Menjadi tolak ukur, menjadi kelompok yang anggotanya membangun wala wal bara di atas organisasinya itu. Yang bersama organisasi ini aku cintai, yang di luar organisasi ini aku benci. Tuh, malah jadi ngono suwe-suwe. Padahal awal didirikannya nggak gitu. Paham maksudnya jemaah? Itu fenomena yang terjadi sebagian orang sekarang. Komunitas-komunitas dakwah, arek-arek, ya kan? Anak-anak itu bikin komunitas dakwah ini, komunitas ini. Ya, awalnya tujuannya adalah untuk mengorganisir, mengumpulkan, ya supaya mereka itu ngajinya lebih terstruktur. Maka dibikinkan komunitas supaya ngaji mereka itu terstruktur, ada jadwalnya, kemudian ya dan situlah ada pengelolaannya dan seterusnya. Hanya sebagai kendaraan saja. Tapi ternyata di kalangan sebagian anak-anak muda justru komunitas ini menjadi kelompok, menjadi golongan yang dibangun di atasnya wala wal bara. Yang bersama kelompok komunitas ini maka Ahlus Sunnah. Yang di luar itu ahli bidah. Ini yang nggak boleh. Ini yang disebut hizbiyah. Ya, itu yang disebut hizbiyah. Wala wal baronya di atas organisasi atau di atas tokoh, di atas orang. Itu hizbiyah. Padahal Ahlus Sunnah itu wala wal baronya di atas apa? Qala Allah dan qala Rasul. Iya, bukan di atas organisasi atau di atas person individu. Ya, itu hizbiyah yang dilarang. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.